Seriusan film ini bisa masuk bioskop? Langsung aja, ini gue sampai bingung mau mulai dari mana. Saking speechlessnya gue ngeliat ini. Pertama-tama, gue ngeliat info dan meme tentang film ini di Instagram. Awalnya gue juga nggak percaya kalau ini film beneran, apalagi katanya bakal sampai masuk bioskop. Gue kira itu cuma bercanda. Dan kalau ini film beneran pun, mungkin cuma buat acara lokal daerah aja gitu ditayanginnya. Karena baru ngeliat posternya aja, ini udah kelihatan kayak sampul buku paket sekolah. Ya coba kita bahas dulu dari posternya ini. Pertama-tama, secara keseluruhan, ini jelas trash. Baru ngeliat posternya aja, gue udah mau ngeluarin kata-kata mutiara. Tapi ya gue tahan-tahan aja biar nggak terlalu frontal atau ofensif. Jadi kata-kata yang gue perhalus di sini, dalam hati sebenarnya lebih parah. Ya kalian juga bisa lihat lah dari beberapa komentar tentang film ini, udah banyak yang langsung mencurahkan isi hatinya di sosmed. Ini mulai dari layoutnya aja udah parah, nggak kayak poster film sama sekali. Ini lebih kelihatan kayak sampul buku paket SD. Bahkan mungkin desain sampul buku lebih bagus dari ini. Dari atas ada penegasan di sini memperingati 17 Agustus 1945. Terus di sebelahnya Republik Indonesia 17 Agustus 2025. Ini ngapain coba harus ditulis dua kali pengulangan 17 Agustus 1945 sama 2025. Udah gitu logo HUT RI yang dipakai juga bukan logo resminya ini. Terus judulnya, ini kita nggak usah bahas dulu font dan warnanya dulu lah. Dari judulnya aja, merah putih one for all itu apa coba? Gak nyambung. Mereka berusaha nasionalis, tapi judulnya patah pakai bahasa Inggris yang gak nyambung. Merah putih satu untuk semua juga definisi dan maksudnya apa kalau dipikir-pikir lagi? Ya gue ngerti maksudnya for all, merah putih untuk semuanya. Atau simpelnya ya Bhinneka Tunggal Ika lah. Tapi ini malah dibikin ribet dan gak nyambung. Oke, kita bahas desainnya. Dari fontnya, ini semuanya kaku dan mereka kayaknya gak mikirin font yang bagus sama sekali. Yang penting besar, terus tulisan merah putihnya literally pakai warna merah putih, terus tiba-tiba kontras di bawahnya one for all pakai warna kuning, terus gepeng lagi. Terus di bawahnya ada tulisan lagi, kami kecil tapi cinta kami untuk merah putih tak pernah kecil. Terus backgroundnya literally bendera Indonesia full, gambar rumput yang di-crop terus timpa langit biru. Udah gitu jejerin tuh PNG karakter 3D-nya yang kelihatan banget beda-beda studio yang garapnya. Tiap karakter kualitasnya kelihatan beda-beda di sini. Dan di bawahnya tulisan kredit pemain dan studionya. Ini gak kayak poster film sama sekali sumpah. Ini kredit voice actornya aja ditulis pakai koma berjajar. Padahal ya standar umum di poster film, kredit nama pemain itu nggak ditulis pakai koma. Biasanya langsung dipisah pakai jarak dengan pemilihan font yang kondensat. Udah gitu, nggak cuma kredit nama voice actornya, di sini ada kredit produksi, produser eksekutif, produser, ide cerita, animator, penasehat hukum, semuanya ditulis pakai font biasa sampai jadi satu paragraf. Ini kelihatan norak banget dan jadi makin kelihatan kayak sampul buku paket ketimbang poster film. Gue langsung speechless ngeliat poster ini beneran dipakai jadi official poster film, bersanding sama poster film lainnya di website Bioskop 21. Yang lain poster film bener tiba-tiba ada sampul buku paket SD nyempil. Tapi ya desain posternya juga merepresentasikan kualitas isi filmnya. Kita juga bisa baca sinopsisnya di sini. Di sebuah desa menceritakan sekelompok anak yang ceritanya terpilih menjadi tim merah putih untuk menjaga bendera pusaka, yaitu bendera yang selalu dikibarkan pada setiap upacara 17 Agustus setiap tahunnya. Dari sini aja udah terdengar aneh dan lucu. Buat apa coba nugasin sekelompok bocah-bocah untuk menjaga bendera? What's the point? Ngapain dijaga? Udah gitu sama bocah-bocah pula. Bendera tinggal disimpan di lemari juga aman. Lagian juga bendera kan banyak gitu. Namun 3 hari sebelum upacara, bendera itu hilang. 8 anak dari berbagai latar belakang budaya, Betawi, Papua, Medan, Tegal, Jawa Tengah, Makassar, Manado, dan Tionghoa bersatu dalam misi heroik menyelamatkan bendera merah putih pusaka yang hilang secara misterius. Mau pas hari H benderanya hilang juga bisa tinggal langsung beli lagi. Atau pinjam dulu punya warga yang dipasang di depan rumah kan banyak tuh. Ini logikanya nggak dipakai apa pas bikin cerita. Plot ceritanya maksa kayak gini, pakai masukin 8 anak dari berbagai latar belakang budaya. Cuma demi maksain nunjukin unsur Bhinneka Tunggal Ikanya. Mereka harus mengatasi perbedaan, menembus sungai, hutan, dan badai, bahkan meredam ego masing-masing demi satu tujuan mulia, mengibarkan bendera di hari kemerdekaan. Udah, sumpah kocak banget, saking gak masuk akal ini cerita. Ya sefiksi-fiksinya atau seaneh-anehnya, minimal tetap pakai logika lah. Ngapain bendera hilang, Haming 3, nyari sampai ke sungai, hutan, kena badai. Logikanya ya ngapain ke hutan buat nyari bendera, bukannya ke tempat jual bendera. Oh bisa kepikiran nyari bendera sampai ke hutan, bukannya nyari ke tempat terakhir disimpan atau di tempat-tempat yang masuk akal dipakai buat nyimpen bendera. Atau cari solusi lain lah yang lebih gampang dan masuk akal. Ini malah
pergi ke hutan. Dari mana coba mereka bisa tahu, bahkan kepikiran kalau benderanya hilang, jalan sendiri ke hutan. Kalaupun dicari ke hutan pun, chance benderanya bakal ketemu juga kecil lah. Ya kita coba lihat aja trailernya. Jujur gue aslinya muak baru ngeliat trailernya aja. Perasaan cringe, ngakak, miris, emosi, malu, semuanya campur aduk. Baru di awal aja, tiba-tiba langsung judul dengan scene yang gak jelas konteksnya apa di sini. Di mana-mana trailer film biasanya nampilin judul di akhir trailer. Ini beda sendiri. Di detik 01 langsung nampilin judul dengan transisi teks CapCut, ditambah bendera yang kayak green screen ini dan menghadap ke kiri. Terus langsung ngejual lagi embel-embel menyambut HUT RI-nya dengan desain teks yang sama dan warna yang nyatu sama background. Background udah biru muda cerah, teksnya juga putih pakai kuning cerah. Pinter emang. Terus apaan coba bintang 5 di sini? Dikira hotel apa pakai bintang 5? Atau mungkin mereka udah self-claim duluan filmnya ini rating bintang 5. Dan yang gue heran, ini kenapa musiknya kayak pakai suling India? Dari mana Indonya? Bukannya pakai angklung atau gamelan yang jelas identitas budaya Indonesianya. Ini malah jadi kayak kartun India. Dan kita lihat animasinya yang mengerikan ini. Oh shit. Grafiknya, lightingnya, gerakannya, semuanya hancur. Movement kameranya dan cut-to-cutnya juga kaku. Ini kayak ngedit pakai Windows Movie Maker ini. Pakai teks deskripsi di bawah kayak gini. Ini trailer atau video dokumentasi? Lina, maju ke depan. Kalian berdelapan kami pilih jadi tim Merdeka. Satu untuk tim Merdeka. Terus ya dialognya kaku banget anjir, cringe. Ini di belakangnya juga kenapa banyak manekin pasar baru ini. Tapi hilang benderanya. Ini sumpah bener-bener ya. Mereka sosok nunjukin nilai nasionalis, tapi bahasa Indonesianya aja parah kayak gini. Nasionalis di mananya coba, bahasa aja masih kacau kayak gini. Padahal kan bisa penyusunan katanya lebih bagus lagi. Contohnya kayak dan tiba-tiba benderanya hilang, atau kemudian benderanya tiba-tiba hilang. Ini malah Tapi hilang benderanya. di bahasa Indonesia daerah mana ini, kayak bocah TK kayak gini. Dan lagi-lagi background super cerah warna pink, tulisan warna putih, si pinter. Oh ini bagaimana? Bendera. Beta buka gudang, benderanya hilang. Nah, ini kenapa bocah-bocah bisa masuk ke gudang kartel? Di situ jelas-jelas ada senjata, terus ini gudangnya kayak gudang di EPP aja. Grafiknya juga mirip lagi. Aduh, itu bendera. Terus ini harus gerakannya ketemu sebelum berapa masuk FPS? suku. Motion blurnya gini amat patah-patah, kayak 8 FPS. Terus tiba-tiba naik lagi FPS-nya, nggak konsisten. Tuh kan kocak. Mereka ngelewatin pasar, daerah pertokoan, bukannya beli bendera, malah pergi ke hutan. Cerdas. Berhenti, jangan lanjut. Duh, bagaimana ini? Mantap, transisi jatuhnya, keren. Dan kalian coba denger sound efeknya, Ini. Aduh, asli bisa-bisanya pakai sound teriak kayak gini. Kepala udah nempel di kayu masih teriak. Awas, hati-hati Raka. Lah, tadi udah jatuh ngapain loncat lagi ke sungai? Hati-hati, banyak berbatuan. aduh. Aduhnya kedengeran banget ini skenario jatuh yang dibuat-buatnya. Kamu gak apa-apa? Buset, ini hujan air apa hujan pasir? Lina mana? Lina, Lah, lagi-lagi sound efek yang sama kayak sebelumnya dipakai lagi di sini. Cepat ke mana? Hei, ada burung cantik, tapi dikurung di dalam kandang. Dan ini juga aneh ini. Di sininya burung, tapi suaranya monyet. Udah gitu di dalam kandang kucing lagi. Dan coba kalian denger sound efek kepakan sayapnya sama lihat animasinya. kita lepaskan. Sumpah, gak ngerti lagi gue. Siapa yang mau 3 kali sound efek suspense yang sama dipakai di sini. Oh ini bagaimana? Lina, siapa yang mau itu? Ini baru trailernya padahal entah di filmnya apakah bakal ada juga atau enggak. Kita harus minta ganti Rambutnya rugi tembus mereka. keluar topi. Bendera disandra. Ini gue sumpah udah bener-bener dikit lah. Bisa-bisanya benda jadi sandra. Itu gimana coba konsepnya? Ya namanya benda kalau diambil bukan disandra lah. Itu namanya dicuri. Ini penulisnya minum apa coba sampai bisa nulis kayak gini? Katanya nasionalis, mendukung bangsa. Tapi penggunaan kata bahasa Indonesianya aja dari tadi kacau semua. Jika kalian ingin bendera ini, tangkaplah burung yang tadi kalian lepaskan, lalu serahkan kepada kami. Dan mereka bisa-bisanya pakai singkatan untuk tulisannya. Padahal apa susahnya tulis yang pakai IANG? Ini kelihatan banget nggak niatnya.
kualitas kayak gini dengan percaya diri masuk ke bioskop dan melabeli filmnya sendiri sebagai film animasi anak Indonesia pertama bertema kebangsaan. Big cinema emang. Kalau kata Bang Tara, itu Oscar lempar aja langsung ke sutradaranya. Dan kalau kalian penasaran, siapa sih yang bikin film ini? Ya kita bisa lihat dan mengira-ngira di sini. Dari nama orang-orangnya aja udah ketahuan yang bikin film ini umurnya berapa. Kemudian di Twitter juga ada yang ngulik siapa orang di balik film ini. Dan ternyata Wih, ini ada siapa aja? Merah putih nih, merah putih. Oh, merah putih. Merah putih one for all. One for all. Jadi Gitu. Oke, teman-teman dukung ya. One for all. Merah putih. dan kerennya lagi, film ini justru didukung oleh pemerintah. Gila, giliran pemerintah mendukung atau ikut bikin karya kayak gini, pasti anggarannya besar-besaran, kualitasnya dikompres habis-habisan. Kan nggak bisa memberikan review dengan melihat trailer yang cuma 2 menit 1 detik trailer kami, sedangkan film ini kan 70 menit. Mestinya kalau fair, menyaksikan dulu film ini secara utuh baru bisa memberikan komennya. Sementara animasi lain buatan swasta yang kualitasnya jauh lebih bagus dan menaikkan standar animasi di Indonesia malah gak dapat dukungan pemerintah. Pemerintah di negeri ini emang kocak terus. Tiap hari ada aja gebrakannya. Kemarin soal bendera One Piece, terus royalti musik di resto, ATM nganggur diblokir, dan sekarang film animasi anak bangsa buatan boomer. Pakai embel-embel mendukung bangsa tapi malah menjatuhkan dan malu-maluin. Standar baru yang udah dibuat sama Jumbo langsung dibanting sama film ini. Inilah makanya kenapa gue bilang pentingnya untuk kita tahu standar kualitas yang bagus itu seperti apa, atau standar minimum kualitas di industrinya itu seperti apa. Jangan sampai kejadian kayak gini nih, bikin suatu karya yang kualitasnya jauh di bawah standar, kelihatan gak niat, tapi maksa untuk dapat apresiasi dan dukungan publik. Kan kocak. Bahkan kalau film ini muncul di tahun 2000-an pun juga tetap bakal dihujat. Di luar, tahun 1995 mereka udah bikin animasi 3D sebagus ini. Cars aja udah rilis tahun 2006, yang kalau disandingin sama film animasi sekarang masih pantas. Ya lihat aja dari story sampai animasi semuanya masterpiece. Nggak cuma sekedar 3D kartun, tapi udah semi realistis, pakai banyak pantulan lighting dan detail tekstur. Sementara di Indo 2025 masih bikin animasi kayak gini. Kalau kekurangannya minor, ya masih bisa dimaklumin lah. Tapi ini dari semua faktor, story, animasi, musik, voice over, sound design, poster, copywriting, semuanya hancur, nggak ada yang bagus satupun. Apa yang mau diapresiasi coba? Kalian bisa lihat dan nilai sendiri lah. Kalau ada yang bilang gua di sini menjatuhkan, ya mungkin standar kualitas lo yang jatuh. Mau niatnya untuk bangsa ke, nasionalis ke, kalau kualitasnya jauh di bawah standar ya tetap gak layak untuk disupport. Masih ada banyak studio lain yang bikin film animasi Indonesia yang lebih niat dan bagus dari film ini. Salah satunya yang gue lihat sekarang ada Panji Tengkorak yang tayang tanggal 28 Agustus nanti. Dari desain posternya aja udah kelihatan kualitasnya lebih bagus dibanding film Merah Putih itu. Ya jelas lah, mereka lebih layak untuk disupport. Jadi saran gue, lebih baik kalian support film-film Indonesia lainnya yang lebih berkualitas dan beneran bisa membanggakan negara. Kalau kalian tetap maksain nonton film Merah Putih All in One itu dengan alasan mau mensupport, yang ada kalian malah mensupport untuk menurunkan standar kualitas film animasi di Indonesia. Dan jangan lupa, habis kita lihat trailernya ini, langsung cuci mata dengan nontonin lagi animasi-animasi yang berkualitas, supaya standar kualitas kita gak sampai anjlok kayak gini.